Halo pemirsa Cokro TV, saya kali ini bersama Pak Suhadi di studio Cokro. Pak, selamat datang ke Ya, Seruput, Pak. selamat datang. Ini Pak, perkembangannya makin menarik tentang Roy Suryo CS ini. Ya, seru ya. Seru. Besok tanggal 13, Pak. Kita kan taping ini Rabu ya. Tanggal 13 itu klaster kedua itu dipanggil Polda Metro Jaya. Iya. Jadi Roy, Rismond dan Tifa. Jadi yang menarik kenapa yang didulukan klaster kedua gitu ya. Mereka responnya sih, wah Roy Suryo bilang saya mau datang, tidak takut gitu kan. Terus kalau Rismond tunjukin dong ijazah aslinya dulu gitu. Jadi dia bilang mau datang juga. Tifa minta perlindungan pada Pak Prabowo orang baik macam-macam gitu. Jadi narasinya seperti itu. Ya. Refli Harun bilang jangan sampai ditahan katanya gitu. Jadi udah pada takut nih kayaknya nih. Nah itu jadi saya kira menarik untuk kita lihat bagaimana kelanjutannya dengan adanya pemanggilan besok, Pak. Terus juga yang menarik kan yang juga dibahas oleh Pak Suhadi di kesempatan sebelumnya ya di Mo1 TV ya kalau nggak salah. Itu tentang pasal-pasalnya, Pak. Pasal-pasalnya kan berlapis. Ya. Yang baik untuk klaster 1 dan klaster 2. Tapi yang menarik untuk klaster kedua terutama itu ada pasal tentang yang kaitannya itu ya tentang pengeditan. Ya. Nah, itu kan nggak ada dalam tuntutannya Pak Jokowi ya. Ya. Ini menarik ini kita bahas. Ini Baik. bagaimana implikasinya Ya. gitu, Pak. Terus juga soal ya udah kita perkembangan itu dulu, Pak. Gimana itu, Pak? Melihat soal besok dan soal tadi pasal pasal-pasal yang dituduhkan. Ya. Ya, tentunya kalau memang besok Roy dan kawan-kawan mau datang itu keren, ya. Itu bagus dan kooperatif menurut hukum. Tapi dugaan saya ya 50-50 masih. Antara datang dan tidak. Dia melihat situasi juga dong. Semangat Polda penyidik maunya kemana kan gitu kan. Kalau mau mempercepat proses ini dan kalau memang mau mengesankan menghilangkan kegaduhan, barangkali besok nggak pulang. Langsung pakai baju oranye. Itu dugaan saya ya. Karena kenapa? Ini kan memenuhi semua unsurnya sudah kan ya. Karena yang namanya polisi atau penyidik boleh melakukan penahanan dengan ancaman di atas 5 tahun. Ya. Terus kemudian ya juga ada kepentingan subjektif yang dimiliki oleh penyidik. Dan tentunya juga dilihat pada kerangka masyarakat melihat persoalan ini. Kita kan melihat nih ya, dari kejadian ijazah yang menurut saya ini remeh-temeh, ini kan sudah membelah kayak anak bangsa begitu kan ya. Ada yang jadi pro dan kontra terhadap pemerintah, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan dan lain sebagainya, ada yang pro dan kontra terhadap penegakan hukum. Ini mulai menurut saya ini menarik ya. Karena kenapa? Dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, ya itu harus ada tindakan tegas. Karena kan kita nggak mau lagi nih mendengar riuhnya persoalan ini ya, itu terus berkepanjangan gitu. Caranya bagaimana? Ya tadi alasan subjektif dan alasan hukum yang sudah saya katakan tadi udah ada di 5 tahun ya boleh dilakukan penahanan, sedangkan ancaman hukuman dari berbagai pasal baik itu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, Kitab Undang-Undang KUHP ya di pasal 310, 311, 160 ya. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum umum. Terus yang lex spesialisnya ada di Undang-Undang IT. Itu ada pasal 32, 35 ya Undang-Undang IT tentang pengeditan tuh kalau nggak salah gitu kan. Betul. Nah, itu ancaman hukumannya 10 tahun dan 12 tahun. Jadi kalau dikatakan mencukupi gak alasan subjektif dan alasan hukum untuk dilakukan penahanan, ya sudah sangat pas dan sudah sangat bisa gitu. Apalagi tadi ya kita juga nggak mau nih kegaduhan terus berlangsung. Ya kita berharap tentunya dengan adanya penetapan tersangka kemudian dilakukan penahanan, ini suatu langkah yang positif buat penegakan hukum ke depan gitu. Ya. Nah terkait dengan tadi perkembangan terbaru tentang pasal pengeditan itu kan rame banget tuh kan. Roy Suryo CS trio ini menyangkal kan keras. Kami bersumpah tidak melakukan pengeditan dan lain-lain gitu Pak. Nah terkait dengan besok ini tanggal 13 itu Pak. Kenapa yang dipanggil hanya 3
orang ini dulu? Maksudnya kenapa bukan klaster yang pertama yang Ya. didulukan? Ini kan sebetulnya trik penyidikan kalau saya lihat. Oke. Dan kita juga harus memandang apa sih yang dimaksud dengan klaster. Saya juga di Cokro waktu itu saya sudah jelasin ya, Ya. apa yang dimaksud klaster di sini. Klaster ini hanya mensplit perkara, ya, perkara 1 dan perkara 2. Tapi bukan mensplit, memisah perkara ini. Perkara mungkin nanti akan berbarengan, diserahkan kejaksaan, tapi ada 2 berkas. Itu yang dimaksud dengan displit. Ya. Nah kemudian kita terus kemudian juga melihat, kok ada yang 3 dan ada yang 5. Ya. Kalau saya melihat dalam rangka memisahkan perkara satu dengan yang lain, itu hanya melihat kepada unsur-unsur tindak pidana itu, ya. Misalnya, ya, karena ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang IT berkaitan dengan masalah pengeditan, ya, atau katakanlah perbuatan-perbuatan memanipulasi data, itu kan tentunya kita udah tahu dong ditujukan kepada siapa, ya. Inilah mungkin nanti orang yang bertiga ini, Roy, ya, Rismond dan Tipa, ini sebagai dader, sebagai pelaku utama. Dader, Pak ya. Dader, ya. Pelaku utama. Itu dalam bahasa hukumnya seperti itu. Oke. Dia masuk dalam konteks itu. Nah, sedangkan yang 5 orang, ya, ini bisa kita asumsikan barangkali mereka itu hanya mengikut aja, tapi juga membangun narasi, gitu. Tapi dia bukan segala-galanya. Karena kan saya udah bilang tadi, kalau kita memisahkan antara klaster 2, ya, yang kita katakan sebagai pelaku atau sebagai dader di situ, ya, kita juga melihat ada klaster pertama, ya, barangkali orang-orang yang mengikut di dalam persoalan ini, ya, itu juga tentunya akan menjadi pembeda dalam kaitan ini. Karena kenapa? Kalau orang yang memang itu pelaku utama atau katakanlah dader tadi, ya, itu tentunya hukumannya juga akan jauh lebih berat, gitu. Hukumannya nih, ya. Tapi kalau orang yang hanya mengikut, tapi dia juga membangun narasi sesuai dengan harapan yang memang dilakukan oleh sang dader tadi, ya, berarti dia hukumannya nggak seberat yang terjadi di klaster kedua ini. Itu yang membedakan, gitu ya. Sekali lagi, klaster ini bukan mensplit perkara, tapi juga mensplit artinya perkara ini nanti disidangkan dengan hakim yang berbeda dan lain sebagainya. Dugaan saya nggak ke situ. Tetap ini nanti akan menjadi satu berkas dalam kaitan penyerahan berkas ke kejaksaannya, ya. Satu berkas, ya, dalam menyerahkan ke pengadilannya, ya. Nah, nanti kedua berkas ini karena memang udah dipisah seperti ini, barangkali, ya, ada hakim yang berbeda, ada jaksa yang berbeda. Tapi ini adalah bagian daripada keseluruhan berkas yang 8 orang itu tadi. Itu yang membedakan. Nah, saya masih penasaran dengan yang klaster kedua yang besok dipanggil nih, Ya. Kamis ya, tanggal 13 November itu dipanggil Polda Metro Jaya, dan ya kans untuk dia pakai baju oranye itu Besar sekali, gitu ya. Nah, kan mereka ini bertiga ini kan sering mengklaim keluar-keluar sebagai peneliti, Pak ya. Ya kan, sebagai peneliti ini demi objektivitas, pokoknya narasinya seperti itu. Tapi dalam perkembangan penyidikan, pihak kepolisian sudah menyatakan ada upaya pengeditan dan manipulasi data, gitu. Nah, ini kan tentu saja Polda juga nggak main-main. Polisi kan pasti nggak bisa sembarangan, gitu ya. Pasal itu berbahaya loh kalau nggak bisa dibuktikan. Nah, itu gimana Pak melihatnya? Klaim sebagai peneliti tapi ternyata seperti itu, gitu. Sebetulnya kan kalau saya melihat dari segi peneliti, ini kan sebetulnya juga sudah salah kaprah. Karena kalau yang namanya peneliti, kan yang diteliti itu bukan fotokopi, ya. Karena yang namanya fotokopi di dalam hukum acara, baik itu apakah hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, fotokopi itu bukan alat bukti. Alat bukti itu yang asli, ya, atau yang memang ada di sebuah perguruan tinggi atau ada di lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan dengan masalah itu, ya. Nah, ini kan juga fotokopi semua. Dari awal dia meramaikan kasus ini, memviralkan, memframing kasus ini, kita lihat hanya fotokopi yang dibawa-bawa kok. Kenapa nggak aslinya yang dibawa-bawa? Barangkali nanti dia akan akan sanggah kita di sini. Yaitu kesalahan kamu. Kok kenapa sebagai seorang peneliti tidak dulu berakumulasi dengan data-data yang valid? Data-data yang valid itu apa? Ijazahnya harus betul-betul dilihat. Itu asli yang dilihat.
bukan dari sumber fotokopi. Terus kemudian sumber UGM ditanyakan dulu, bener gak nih ijazah yang dikeluarkan ini seperti ini, begini bentuknya dan lain sebagainya. Gak dilakukan loh. Dia baru melakukan pada saat dia terpojok manakala orang menyerang dia. Ya kan, menyalah-nyalakan UGM, menyalah-nyalakan perkuliahan, menyalah-nyalakan rektor dan lain sebagainya, menyalah-nyalakan teman-teman kuliahnya. Ini parameter apa? Ya, kan ini nggak terukur dong dalam kaitan ini. Nah, berkaitan dengan masalah itu tadi, ya, maka polisi itu malah mengesankan, ya, jangan-jangan, ya, ini masih asumsi kita, karena kan kita bukan penyidik. Maaf juga, ya. Kalau memang dilihat dari seperti ini, jadi ijazah-ijazah yang diedit sama dia, atau katakanlah yang dipiralkan oleh dia, itu diedit dulu. Nah sekarang ini dengan pasal 35 dan 32 ditujukan kepada 3 orang ini barangkali, ya kan? Berarti kan dari 3 orang ini ada yang mengedit, gitu kan? Kalau kemudian, wah saya nggak mengedit dan lain sebagainya. Dan sebelumnya kita bahas dulu di sini waktu di yang pertama itu saya jelasin bahwa ada pasal 32, 35 nih yang mengagetkan saya bilang gitu kan. Karena kenapa? Ya berarti memang ada temuan bahwa yang dijadikan berita, yang dipiralkan, yang di-framing itu ijazah yang memang diedit dulu, yang seperti menyerupai, kemudian itu di-framing, itu palsu. Itu kan salahnya dia dalam konteks ini. Makanya bagaimana ukurannya dia sebagai seorang peneliti. Orang saya bilang kok, peneliti itu bukan meneliti fotokopi, ya kan? Tetapi harus dokumen asli. Dokumen yang bersenyawa dengan perguruan tinggi. Dokumen yang bersenyawa dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh UGM. Gitu. Jadi kalau dia bilang sekarang, wah saya nggak mengedit dan sebagainya. Sekarang kita lihat begini. Ada berapa kali kejadian peristiwa ini? Saya menganalogikan ini seperti sebuah alibi. Kalau kejahatan itu dikenal ada alibi, ya. Misalnya orang dituduh, wah kamu kemarin nampar saya dan sebagainya, tapi saya nggak menampar. Terus kalau kamu nggak menampar, ya saya ditanyakan dong, posisimu pada saat itu ada di mana? Oh enggak kok, saya kemarin nggak ada di Jakarta Pusat, saya ada di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatannya di mana? Di Kemang misalnya, ya kan? Ya, saya posisi ada di Kemang, saya nggak ketemu kamu fitnah saya. Itu yang namanya alibi. Ini kita lihat sama nih, ya. Program kerja atau praktek kerja dia, ini yang setelah saya amati, ini seperti ini, ya. Misal, pertama, kalau saya lihat dapat ijazah fotokopi itu, entah dari mana, dia nggak jelasin sumbernya. Pernah nggak kita dengar? Sumbernya dari ini, sumbernya dari ini. Nggak pernah kita dapat. Yang pertama dipiralkan, Pak Jokowi ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Dia nggak pernah membicarakan sumber dari mana. Terus yang kedua, berkaitan dengan masalah Dian Sandi. Ya. Fotonya miring, ya kan? Itu kan Dian Sandi produknya. Dia aja di sini kebingungan kok melihatin persoalan ini. Ya kan? Nah itu yang kedua, konsep yang kedua. Berarti di sini juga ada pengeditan berikutnya. Terus yang ketiga, yang belum lama rame, itu produk pramuka. Iya dong, itu kan dikatakan, wah dibuatnya di pramuka dan sebagainya, bukan di UGM. Ada nama Betor Suryadi. Ada nama Bentor di situ yang melakukan. Bentor jangan-jangan nanti juga ikut masuk nih jadi tersangka ya? Saya lihat sampai sekarang nggak ada tuh. Tapi terus, sorry. Jadi saya melihat ini ada 3 persoalan, ada 3 wilayah kerja yang menurut saya saling bertolak belakang di dalam persoalan ini. Berarti kalau kita melihat seperti itu, diedit dong ijazah itu. Dia tidak melihat yang aslinya dong. Berarti dia juga nggak tahu ijazahnya Pak Jokowi seperti apa yang asli. Ya, karena saya juga dengar dari pihak-pihak tertentu itu beda yang dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dalam rangka memframing kasus ini. Itu beda dengan ijazah yang ada. Makanya nanti kita lihat di pengadilan, gitu kan. Ya, itu yang membedakan, gitu. Nah, terus masih terkait dengan si teroris ini, Pak, khususnya Roy Suryo. Kan Pak Soedi berkali-kali menyebutkan soal apa yang sudah pernah dilakukan oleh Roy Suryo terkait dengan stupa. Dia sebagai residivis itu loh, Pak. Kan pernah menjadi. Itu kan kasusnya ITE juga. Betul.
Nah, ini kalau pasal tentang pengeditan ini kemudian nanti yang putusan hakim itu diketuk gitu ya kira-kira dan Roy Suryo ini residivis, ini berarti implikasinya dia akan Kena sepertiganya. sepertiganya Iya, tambahan dari iya, itu diatur dalam pasal 846. khusus untuk dia itu Pak ya? 486 Ya, ya. KUHP, ya itu Hmm. ada. Jadi begini juga, ini juga biar kita juga berikan pencerahan. Apa sih yang disebut dengan residivis? Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak Oke, pidana, pengulangan, ya. Oke. Baik apakah itu pengulangan yang sama maupun pengulangan yang berbeda. Jadi kalau dia melakukan misalnya dulu orang dipidana dengan penipuan, ya. Ya, Terus ya. kemudian pencurian yang Hmm. berikutnya. Ini disebut juga dengan residivis. Jadi ada dua wilayah kerja residivis di dalam persoalan ini. Tapi dalam kaitan Roy Suryo itu dia jelas berkaitan dengan masalah yang saya jelasin tadi bahwa residivis itu perkara yang sama yang dilakukan oleh Roy Suryo pada waktu stupa di mana digambarkan stupa Buddha itu berwajah Pak Jokowi, ya. Ya. Dan kemudian sekarang dia melakukan lagi dengan hal yang sama. Maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dia harus mendapat ganjaran sepertiga dari hukuman nanti yang akan dikenakan kepada Roy Suryo. Tambahan Gitu. tambahan sepertiga. Tambahan sepertiga. Jadi kalau Misalnya dia kita hitunglah ya, vonis akan dijatuhkan 10 tahun. Ya, sepertiganya berapa? Kalau sepertiganya itu 3 tahun lebih, berarti kenanya 13,5 tahun. Wow, luar biasa. Iya, Dan lagi jangan lupa, ya kan? Di dalam pasal itu, dalam pasal 35 maupun dalam pasal 32, mana saja yang kena, ya. Bukan hanya badan yang kena, tapi juga dia kena denda loh di situ. Oh iya, ya. Betul. Jadi dalam pasal 32, dendanya itu adalah 10 miliar. Wow, ya. Okay. Keren kan? Ya. Kalau yang ke-35 ya itu dendanya 12 miliar. Jadi dia bukan hanya mengalami masalah penahanan terhadap badannya, ya, kemerdekaannya, tapi dia juga harus membayar denda. Ya. Sebesar 10 sampai 12 miliar itu. Dan itu yang membuat jangan-jangan yang membuat Teva kemudian nyebut-nyebut Pak Prabowo, ya. Minta perlindungan ke Pak Prabowo itu. Iya. Bawa-bawa. Makanya saya juga lihat nih Pipa dan yang lain-lain, ya kan. Ini pembelajaran yang sangat berharga. Kalau memang ya berita-berita atau katakanlah wacana-wacana untuk menyerang orang tidak terukur, ya, tidak signifikan dokumen yang memang dimiliki, jangan sekali-kali melakukan itu. Ya, karena negara kita adalah negara hukum, sehingga siapapun ya bisa dikenakan hukum. Nah, terkait masalah perlindungan tadi juga rame, karena katanya ada isu ya istana nanti menjamin Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak ditahan. Saya yakin sekali, saya yakin 100% Pak Prabowo tidak akan melakukan itu. Katakanlah presiden dan wakil presiden tidak akan melakukan itu. Karena kenapa? Ya, kalau kita udah bicara tentang masalah kasus, bicara tentang masalah hukum, ya, itu bukannya ranahnya Pak Prabowo, bukan ranahnya presiden dalam konteks ini, ya, tapi ranahnya hukum. Ranahnya nanti kalau sampai ini ke pengadilan itu ada di wilayah hukum, bukan di wilayah eksekutif atau legislatif. Kita juga nggak mau nih DPR juga cawe-cawe dalam kasus ini, gitu loh. Ya udah, kalau memang salah jalankan aja sesuai dengan memang amanat undang-undang yang nanti akan diberlakukan kepada Roy Suryo, gitu dan kawan-kawan. Ya, betul. Ya. Nah, saya mau menanyakan ke Pak Suhadi lagi nih, kan kita bayangkan kan sebentar lagi akan ada persidangan macam-macam. Kan yang masih rame ini tentang sebenarnya apa sih ijazah asli itu, soal asli itu loh Pak, dan siapa penentu kata putusnya itu siapa. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada satu pertanyaan lain terkait dengan klaster pertama Pak, terutama Egy Sujana. Nah, kan ada narasi bahwa kalau pengacara itu kebal, nggak bisa dipidana gitu ya. Itu gimana menurut Pak Suhadi itu soal narasi semacam itu? Karena kan Pak Suhadi kan advokat juga, pengacara juga. Jadi itu ngeles seperti itu bagaimana? Kita lihat dulu undang-undang advokat.
Ya, Oke. karena dia kan berlindungnya di Undang-Undang Advokat. Hmm. Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, ya, itu kalau nggak salah di pasal 16. Memang advokat itu punya hak imunitas. Apa yang disebut dengan imunitas? Imunitas itu adalah kekebalan. Jadi seseorang, ya, pengacara, ya, dalam rangka membela kepentingan kliennya, ya, baik perdata maupun pidana, dia tidak bisa dituntut dalam rangka membela kepentingan kliennya dengan itikat baik, ya. Jadi kalau lagi membela klien, ya kan, ngata-ngatain aparat penegak hukum atau naik ke meja seperti yang pernah kita alami, ya itu bukannya dalam rangka imunitas gitu seperti loh. yang terjadi Ya kan? dialami si itu ya. Siapa itu yang kemudian Boy, siapalah itu ya, iya. kita lupa namanya, Bang Rasman, Iya, ya kan? iya. Ya. Dan Bang Rasman menyadari keberadaan itu bahwa itu adalah melanggar etika. Ya seperti itu, termasuk juga saya cuap-cuap, pengadilan ini brengsek, korupsi dan lain sebagainya. Ya itu lain lagi. Itu bukan hak imunitas gitu loh, ya. Karena yang namanya kekebalan adalah benar-benar pure kepada penegakan hukum berkaitan dengan masalah pendampingan klien, ya. Baik itu apakah dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Apa sih yang disebut dengan hak imunitas itu? Ya misalnya kliennya tidak salah mau ditahan, ya tentunya dia boleh dong teriak minta perlindungan hukum. Kemudian dia juga bilang berdebat dengan penyidik dan lain sebagainya. Penyidik nggak tepat menggunakan pasal untuk kepentingan klien dan lain sebagainya. Itu yang disebut hak imunitas, gitu loh, ya. Tapi kalau di luar dalam kaitan itu, apalagi ini kan kita tahu, ya. Kalau nggak salah Pak Egy Sujana itu berkaitan dengan masalah kasus ini, dia tidak mengatasnamakan siapapun, dia mengatasnamakan pribadi. Ya kalau dia mengatasnamakan pribadi, ya urusannya dia dengan orang-orang yang selama ini memang ada di barisan itu kepada persoalan-persoalan berita framing ini, ya, berkaitan dengan laporan polisi ini, gitu kan? Karena juga jangan salah, Pak Jokowi kalau nggak salah juga mengatakan dia nggak menyebut orang per orang loh, ya kan? Artinya temuan di mana dalam perkara ini sebanyak 8 orang itu pure hasil daripada penyelidikan dan penyidikan. Artinya nggak bisa disalahkan di dalam persoalan ini. Jadi sekali lagi nggak bisa mengeles saya ini advokat, saya kebal hukum, saya punya hak imunitas. Ya mimpi aja kali gitu loh. Ya kan? Oke. Nah terus hal lain Pak, ini yang tadi soal ijazah asli. Ya. Ini kan soal ijazah, asli dan palsu asli. Itu Pak. Itu sebenarnya kalau dalam perspektif hukum, itu gimana memutuskannya ini? Jadi gini, apa sih yang dinamakan ijazah? Kita bicara tentang ijazah. Dokumen perguruan tinggi, ya, apabila orang menyelesaikan kuliah itu disebut memperoleh ijazah, ya, tanda tamat kuliah, ya kan? Ijazah itu kan tanda tamat, artinya tamat. Nah, untuk mengatakan bahwa ijazah itu asli, kan nggak hanya bisa dilihat ijazahnya, apalagi dalam konteks tadi kalau diduga ini palsu, ya kan? Itu harus dicari benang merahnya, ya. Itu di dalam hukum pidana disebut dengan kebenaran materialnya. Peristiwa materialnya itu seperti apa? Peristiwa keadaan-keadaan pada waktu itu seperti apa? Ya, misal apa sih yang disebut dengan peristiwa material? Ya, Pak Jokowi waktu itu kan istilahnya lulus dulu di perguruan tinggi negeri kan? Ya, lulus nggak waktu ujian? Lulus. Pak Jokowi kuliah nggak di UGM? Kuliah. Di fakultas apa kuliahnya? Di Fakultas Kehutanan, ya. Terus kemudian punya teman kuliahnya enggak? Siapa teman kuliahnya? Nah, dalam proses ini kan baru kerangka pertama dalam konteks ini. Terus kemudian berlanjut, ya. Menyelesaikan enggak kuliahnya itu dari semester 1, semester 2 atau tingkat 1, tingkat 2. Itu selesai enggak sampai selesai? Misalnya 5 tahun, 6 tahun. Selesai enggak? Kalau selesai, dia membuat skripsi enggak? Ada enggak skripsinya? Ada enggak wilayah KKN-nya? Ada enggak dosen pembimbingnya? Ya kan? Itu yang disebut dengan peristiwa material. Kalau itu sudah terpenuhi, ya, terus ijazah yang dikeluarkan,
ini sebetulnya bukan lagi menjadi suatu pegangan satu-satunya orang bisa menilai di sini, ya. Makanya kalau dia sebagai peneliti, peristiwa tadi itu harus diruntut, ya kan? Kuliah nggak di UGM, ya kan? Ada teman kuliahnya enggak, terus kemudian ada nilai-nilainya enggak di situ. Kalau itu sudah terpenuhi sampai kemudian dia di wisuda mendapatkan tanda-tanda kelulusan tadi sebagai ijazah tadi, selesai. Itu aslinya. Artinya ijazah yang dikeluarkan itu asli. Yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli. Nggak bisa lagi disangsikan seperti itu. Dan nggak bisa lagi UGM disalah-salahkan dalam konteks ini gitu loh. Oh ini ada penulisannya begini. Oh ini ada ini. Itu kan gila aja menurut saya gitu kan. Apalagi kita melihat nih. Berkaitan dengan masalah keadaan ini kan. Katanya tulisannya udah diuji. Dilapor ya. Mabes Polri, ya, katanya ada pembanding yang berbeda dengan ini. Itu juga ada dilihat, udah diakurin, ya. Istilahnya ijazah yang satu dengan ijazah yang lain, ya, yang seangkatan pada waktu itu udah dilihat juga oleh Mabes Polri, ya kan? Hasilnya apa? Identik tadi kan? Ijazah yang satu dengan ijazah yang lain itu identik. Hasilnya apa? Ya otentik, artinya sah. Baik secara material, tadi saya sudah bilang, kalau melihat kepada hukum pidana, maupun kepada formil penerbitan sertifikat itu sah. Itu yang dikatakan ijazah yang benar. Jadi kalau orang mengulik ke sana kemari, rektor dipermasalahkan, aduh saya lihatnya ini penelitian apa mau jadi penjahat gitu loh, ya kan? Itu. Jadi itu memang itu aspek itu yang tidak dicermati orang. Betul. Ya memang saya juga bisa maklum. Rakyat ini kan atau masyarakat kan hanya melihatnya. Mungkin karena memang dilihatnya ada berita seperti ini. Wah berarti Pak Jokowi itu orang nggak benar. Kan itu aja yang dituduh orang kan. Dan memang sebenarnya tujuan kelompok yang menebarkan narasi tuduhan ke Pak Jokowi kan arahnya ke situ kan sebenarnya. Tujuannya jahat. Ya, Itu aja. Nah terus ini Pak. Kalau kita melihat kepada tujuan jahat. Ada suatu tindak pidana yang sudah dikenakan. Dan dia kemudian dari tujuan jahat tadi, dia sebagai tersangka. Apa yang dilakukan oleh Polda itu adalah sudah sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan itu harus kita hormati. Ya, dan itu yang justru kita tunggu-tunggu sejak dari kita ngobrol podcast dari pertama, tiap malam. Tiap saat diseruput. Pak, kan kalau soal pasal berlapis itu Pak, itu kan ada yang KUHP dan ada ITE. Itu nanti kan itu punya hukuman yang berbeda-beda Pak ya. Itu nanti modelnya itu gimana Pak? Jadi diambil yang oleh hakim itu diambil yang paling tinggi yang paling atau terberat, bagaimana? paling terberat. Oke. Gitu, paling terberat. Di sini kan ada 12 tahun, makanya dia panasan itu, kebakaran jenggot. Buset, 12 tahun gitu kan. Dia kaget juga gitu kan. Denda miliaran tadi itu Pak. 10 sampai 12 miliar ya kan di pasal 32 10 tahun, di 35 12 miliar yang di pasal 35 itu 12 Jadi miliar. diambil yang terberat 10 dan 12. Oke. Nah, terus kalau nanti dalam persidangan ini ada kemungkinan ini enggak Pak? Ini kan sudah ada 2 klaster nih. Oh ya, tadi saya jelasin dulu biar ini juga ada pemahaman. Ini kan ada perkara pidana umum yang disebut dengan KUHP, pasalnya 310, 311, 160. Ini KUHP. Terus kemudian ada di Undang-Undang IT, ITE, pasalnya 27, 28, sampai 35, 32 dan 35. Ya, kita nggak bisa menyebutkan itu satu persatu. Tapi dari kedua pasal ini nanti, barangkali apakah ini nanti dijungtokan dan lain sebagainya, itu nanti ada kewenangan di pihak kejaksaan. Gitu kita serahkan. Karena kalau kita bicara sekarang masih agak susah. Oh ya, tadi juga ada teman yang mengatakan begini. Kenapa ada pasal 160? Ya, ini menarik. Karena ini kan kegaduhan, menciptakan kegaduhan. Dan ini kan terfaktakan adanya kegaduhan itu. Nah, kita juga lihat pasal 160 itu kan sudah direvisi, sudah diperbaiki oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya delik delik formil,
delik material, ya kan? Sekarang delik motor formil sekarang menjadi delik material. Artinya apa? Ya, ini ada kejadian dulu pasal 160 itu, kejadian adanya kegaduhan. Ini kan sudah terjadi kegaduhan ini kan. Artinya pasal ini bisa masuk. Dan kegaduhan ini merupakan syarat memang ya dari teman-teman tadi yang kita juga ajak bicara di sana. Ya, ini sebagai pintu masuk bagaimana juga menahan Roy Suryo tersebut. Karena jelas kok kita menerima kegaduhan ini. TV yang nggak netral dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa gitu kan. Bukan hanya kegaduhan, polusi wacana. Itu betul-betul. Ya, polusi berita yang nggak menyenangkan. Iya, betul-betul. Betul-betul. Nah, ini yang terakhir Pak ya. Jadi ini saya ingin minta pendapat umum dari Pak Suhadi lah. Ya. Terkait dengan ya perkembangan yang akan terjadi ke depan. Kan besok Kamis dipanggil teroris itu, terus nanti kira-kira bagaimana kelanjutannya terkait dengan klaster yang lain juga, terus persidangannya dan bagaimana? Secara umum aja Pak. Ya, jadi begini, kalau memang kita melihat nanti pada persidangan, ya itu kan tentunya perkara akan dilimpahkan dulu nih dari penyidik kepada kejaksaan. Ya. Tapi dugaan saya, ya ini kelihatannya Polda Metro itu sudah meminta P19, meminta petunjuk-petunjuk dari kejaksaan. Karena kemarin kan ada kesan Kapolda udah mengatakan bahwa ini secepatnya akan dilakukan penuntutan. Berarti memang ini sudah koordinasi. Artinya pasal-pasal yang memang sudah diumumkan kemarin ya sebanyak 11 pasal ya baik itu pidana umum maupun pidana khususnya ini kayaknya udah dikoordinasikan. Dan kalau ini terjadi berarti ini nanti apabila ada penahanan, ya mungkin kalau penahanan kan memang batas waktunya juga ditentukan. Nggak bisa nih berlama-lama berkaitan dengan masalah penahanan. Ya 20 hari harus sudah diperpanjang lagi atau kemudian harus dilimpahkan dan lain sebagainya. Saya berpikir lebih cepat lebih baik gitu kan. Karena juga menghindari image orang nanti kalau memperlama katanya wah ini kan berarti memang tujuannya mau menyusahkan Pak Roy di dalam dan lain sebagainya. Tapi kalau mempercepat, tentunya orang semua bisa happy. Ada happy ending di sini gitu. Ya. Nah, di pengadilan nanti ya tentunya juga kita harus melihat pasal-pasal ini seperti apa nanti penerapannya. Apakah itu dijungtokan atau mungkin memang seperti ini, tapi dugaan saya ini akan dijungtokan dari pasal tertentu kepada pasal yang lain. Itu nanti kemampuan jaksa, kemampuan pengadilan untuk bagaimana menjungtokan pasal-pasal tersebut. Gitu. Oke. Berarti ini pertunjukan masih masih seru. Masih panjang. Masih panjang. Justru yang kita anggap paling ramai nanti itu di pengadilan. Di pengadilan nanti kan. Persidangan ya Pak. Pro dan kontra itu pasti akan menajam di sana gitu kan. Karena kita tahu belum sidang aja udah seperti ini gitu kan. Belum dinyatakan sebagai tersangka, belum dinyatakan sebagai terdakwa, ramainya udah seperti ini. Apalagi nanti di dalam persidangan. Karena saya yakin Pak Roy dan kawan-kawan juga punya pendukung. Demikian juga kami di sini yang mengawal kasus ini. Dan tadi saya juga katakan bahwa kita bukan semata-mata membela kepentingan Pak Jokowi dalam konteks ini. Tetapi kita melihat pada penegakan hukumnya, kepada sisi hukumnya. Ya, karena ada persoalan yang seperti ini kita yang mengawal. Ya, tentunya kalau kita melihat dalam konteks ini, Polda bekerja, Polda Metro bekerja, itu juga bukan kepentingan Pak Jokowi semata-mata, tapi memang untuk kepentingan penegakan hukum. Ini juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai ini berasumsi, wah Pak Jokowi kan bekas presiden, jadi punya kekuatan dan sebagainya. Enggak begitu. Kalau Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya dari kemarin ini udah selesai. Kita aja kadang-kadang kesel kalau melihatin persoalan ini gitu kan. Artinya apa? Pak Jokowi enjoy aja gitu ya. Enggak mau terlalu atraktif melihat persoalan ini. Hukum berjalan sesuai dengan realnya, tidak diintervensi. Itu yang kita lihat kehebatan dari Pak Jokowi. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya, atas pencerahannya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode seruput berikutnya.